Salam damai sejahtera dari kami, Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, besar doa dan harapan saya, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti program RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, beberapa hari kita telah membahas tentang empati. Kita kemarin juga membahas bahwa ada sosok yang paling berempati, yaitu Yesus, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kita juga sudah membahas bahwa di masa krisis, di masa pandemi, godaan untuk kehilangan empati juga mengancam kita. Tapi saudara, itu semua akan terlewati di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk belajar tentang jenis-jenis empati. Jenis-jenis empati ini penting untuk kita menghayati, kita termasuk di model mana, lalu idealnya bagaimana, dan bagaimana kita harus menerapkan dalam kehidupan setiap hari. Model-model empati. Yang pertama adalah efektif empati. Efektif empati itu jenis yang pertama, yaitu empati yang muncul dalam diri kita, diri sesama, diri seseorang, karena dia melihat sesuatu yang ada di lingkungannya, baik itu lingkungan terdekat, keluarga, ataupun tetangga, dan langsung berempati untuk berbuat sesuatu. Itu efektif empati. Dan ini banyak terjadi juga di dalam kehidupan kita. Efektif empati yang merupakan tanggapan terhadap sekitar kita, itu tiba-tiba saja ada dan pasti muncul, terutama orang yang punya bakat di sini. Dan ini harus belajar mengendalikan diri. Karena apa? Salah-salah bisa malah keliru. Pokoknya empati aja, padahal ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harusnya kita kendalikan diri. Tapi efektif empati banyak terjadi. Saudara, saya melihat ada orang yang tetangganya meninggal, dan ini masa pandemi, belum jelas kabar dari rumah sakit. Ya, dia langsung kumpulkan orang, yuk kita mandikan. Padahal itu harus nunggu dulu kabar dari rumah sakit, COVID-19 atau tidak. Tapi mereka langsung memandikan, karena dipimpin oleh orang yang sangat kuat karakternya. Dia ini efektif empati ini. Syukurlah utusan dari rumah sakit datang dan mengatakan, oh ini bukan COVID-19, bukan corona. Coba kalau misalnya corona, dimandikan tanpa alat pelindung diri, ya ini kan bisa bahaya. Tapi itulah efektif empati, biasanya memang muncul dengan sangat kuat ketika itu terjadi di sekitar kita. Sedangkan yang kedua, saudara, kognitif empati. Bedanya apa dengan yang afektif? Kalau afektif itu menekankan perasaan. Ya, kalau ini tetangganya yang melayu, ya dia merasa berduka dan ikut. Tapi kalau kognitif empati itu mementingkan atau lebih mengutamakan pengetahuan, pertimbangan-pertimbangan. Jadi meskipun harus ditolong, maka dia mengutamakan pertimbangan-pertimbangan, tidak segera bertindak gegabah. Apakah boleh saya ikut menolong misalnya? Apakah tidak sebaiknya begini dulu misalnya? Jadi ketika ada sesuatu, dia berdiam sebentar,
dan dia mengutamakan kesadaran pengetahuan untuk mencerna yang ada. Kalau yang pertama tadi yang afektif itu langsung dengan perasaan bergerak. Kalau ini dipikir sih. Nah, dua-duanya tidak salah, tapi pada konteks tertentu ini penting. Sehingga kalau ada kasusnya misalnya orang meninggal dan masa pandemi seperti ini, orang yang kognitif empati dia tidak segera langsung ngedusi, tapi dia diam, iki tunggu ini kena pandemi corona atau COVID-19 atau tidak. Dia sabar, tunggu dulu, jangan gerusa-gerusu, jangan gegabah. Itu kalau orang kognitif empati. Tapi kalau yang tadi itu efektif empati, wudus gitu saja. Nah, yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah somatik empati. Nah, pada poin ketiga ini, orang berempati kalau dia lihat sendiri. Maka di tempat kita ya di Indonesia pada umumnya ada saya menyebutnya, ini jangan dipahami mentah-mentah. Saya menyebutnya adalah wisata bencana. Jadi kalau ada bencana orang geruduk sana lihat, motreti, belum tentu untuk bantu dan memang tidak membawa bantuan, tapi dia malah lihat-lihat lalu nanti dipasang di medsosnya ya. Kemudian dia cerita, wah mesake ini itu, tapi mesake toh gitu. Nah, orang yang jenis ini gitu, itu kalau dia lihat somatik empati, baru dia bergerak. Iya, saya lihat itu longsor menimpa rumahnya. Iya, saya lihat air itu tingginya hampir 2 meter. Ini bagi anak kecil itu bahaya sekali. Yang paling rendah itu 1 meter. Wah ini, ya saya lihat sendiri itu padi yang mau panen itu sudah habis. Dan seterusnya. Melihat. Dan orang jenis ketiga ini tidak mudah tersentuh oleh cerita-cerita sedih sebelum ia melihat ini. Jadi tidak hanya efektif empati, tidak hanya ini tentang bagaimana somatik empati gitu, tapi juga tidak hanya yang kedua tadi kognitif empati. Ini poin-poin penting. Nah, yang keempat saudara, ada juga jenis empati yang keempat. Aku yang terkasih di dalam Tuhan. Jenis empati yang keempat adalah spiritual empati. Spiritual empati. Yang dilakukan Yesus adalah spiritual empati. Bukan sekedar efektif empati dan bukan juga kognitif empati, apalagi somatik empati. Tidak. Ketika sedang berjalan dan kemudian dikabari, itu Lazarus sakit, guru dimohon untuk segera ke Betania. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus malah berlambat-lambat dan dia mengatakan Lazarus itu tidak mati tapi tidur. Saudara, padahal jelas itu dikasih kabar kalau mati, meninggal. Enggak, dia tidur. Dan Yesus nanti datang, dia menghibur dan dia bertanya, di mana kuburannya Lazarus? Sebelah sana Tuhan. Ya, mari kita ke sana. Dan orang-orang kutuk mengikuti, lalu menangis juga ini. Dan dia mengatakan, bukalah kuburnya. Dan sudah diberitahu, sudah 4 hari, bau Tuhan, sudah 4 hari. Ketika dibuka, Yesus menengadah dan kemudian berkata, Lazarus, keluarlah. Dan orang yang sudah bau, sudah busuk di makam itu, tiba-tiba berproses dan dia hidup kembali.
Saudara, semua kepekaan, semua empati yang dibuat oleh Guru Yesus adalah spiritual empati. Tidak sekedar lalu ada anak yang sakit dan meninggal lalu ikut menangis, enggak. Tapi memang ada sesuatu. Pendek kata, spiritual empati adalah empati yang lahir dari penghayatan kehidupan diri kaitannya dengan Tuhan. Maka biasanya spiritual empati ini tidak gerusa-gerusu. Tidak sekedar karena dia melihat, tapi juga tidak karena dia punya ikatan-ikatan yang keluarga. Tidak, tapi spiritual empati benar-benar terjadi karena panggilan hati dan panggilan iman. Ini, oleh sebab itu ayat-ayat yang tadi kita baca memberi catatan penting buat kita supaya kita belajar. Bahkan di 1 Petrus 3 ayat 8, 1 Petrus 3 ayat 8 dikatakan supaya kita sehati seperasaan. Sehati seperasaan ya empati. Nah, oleh sebab itu hari ini sebagai hambanya saya mengajak, ayo kita belajar mengasah empati kita. Syukur itu dikembangkan menjadi spiritual empati. Dan mari kita belajar juga untuk memohon kekuatan Tuhan supaya kita menjadi orang yang berempati kepada sesama. Tidak egois, tidak paranoid, tidak lalu takut yang berlebihan, tapi kita melihat kasih Tuhan dan menyertai kita, dan kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk sungguh-sungguh memohon berkat dan kasih setia Tuhan. Semoga Roh Kudus memberkati sehingga kita mampu untuk menjadi pribadi yang penuh empati. Tidak hanya sekedar empati biasa, efektif empati atau kognitif empati atau somatik, tapi lebih ke spiritual empati. Sehingga kita menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita dan kita berbuat baik kepada sesama. Baik, mari kita bersama berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami memiliki spiritual empati. Empati sebagai bagian dari iman. Empati yang dilandasi oleh kebenaran Tuhan. Berkatilah kami semua, terutama yang mengikuti program ini. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kecukupan, terlebih berkati dengan kemampuan untuk berempati. Tolonglah kami ya Allah. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Amin.